jauh lebih sulit dibanding yang dibayangkan orang. Jika kita mengacu pada bab 11 Undang-Undang Pemerintahan Aceh mengenai partai politik lokal, untuk bisa mendirikan partai politik lokal dibutuhkan kepengurusan 50% di tingkat provinsi, artinya 50% kabupaten kota, dan 25% kecamatan di tingkat kabupaten kota. Oleh karena itu, pada awal 2006 ada 13 partai politik lokal mendeklarasikan diri di Aceh. Tapi kemudian berdasarkan verifikasi Departemen Hukum dan HAM berkurang menjadi 10. Orang berpikir bahwa mudah, ternyata tidak. Dari 10 itu kemudian untuk mengikuti kontestasi di dalam pemilu itu lebih berat, karena kemudian dia harus ada kepengurusan 2/3 di seluruh kabupaten kota maupun di kecamatan di setiap kabupaten kota. Dari 10 itu kemudian mengerucut kembali menjadi 6. Dari 6 partai politik lokal yang mengikuti kontestasi di pemilu 2009, itu kemudian hanya 2 partai yang mendapatkan kursi di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota. Artinya apa? Bahwa memiliki atau membentuk partai lokal itu tidak semudah yang dipikirkan orang. Dan sebenarnya jawaban yang diberikan oleh pihak pemerintah itu justru mempertegas bahwa partai lokal memang pantas untuk ada di seluruh provinsi yang ada. Karena partai lokal dituntut untuk benar-benar dia punya relasi yang kuat dengan konstituen. Dia harus memiliki pendidikan politik yang baik, karena kalau tidak dia memiliki pendidikan politik yang baik, syarat minimalnya sudah berat. Jadi keberadaan partai lokal sebenarnya dia menjadi salah satu faktor dari banyak problem yang menjawab problem-problem keterwakilan. Pertama, dia menjawab relasi antara konstituen dengan keberadaan partai politik. Sederhananya begini, karena partai politik yang ada tidak berfungsi, seringkali masyarakat tidak mengetahui di mana mereka akan menyampaikan suaranya. Itu juga terangkum dalam sebuah penelitian kami, di mana masyarakat jika memiliki masalah itu bukan ke partai politik, tapi yang pertama selalu jadi acuan masyarakat adalah media massa. Pada problem-problem ini partai politik lokal bisa menjembatani, karena secara kepentingan lokal, secara roh mereka terwakili oleh itu. Kedua, partai politik lokal dituntut untuk punya akar yang jauh lebih kuat, karena syarat minimalnya secara legal saja sudah sangat berat, sehingga kedekatan dengan publik itu menjadi penting. Ketiga, keberadaan partai lokal juga punya kontribusi yang sangat penting dalam problem-problem resolution konflik, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Jadi keberadaan partai lokal menjadi penting dan tidak bisa dinafikan, karena memang itu yang sekarang menjadi salah satu jawaban dari problem keterwakilan yang ada. Keberadaan partai lokal juga tidak semudah yang dipikirkan orang kemudian ini akan mengancam disintegrasi bangsa. Tidak, karena jika partai politik lokal tersebut keluar atau melanggar dari sesuatu yang ditentukan, di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat membekukan partai politik lokal tersebut. Artinya apa? Bahwa partai politik lokal juga tidak bisa keluar dari semangat dan roh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga menjadi satu kerangka bagaimana kepentingan lokal benar-benar terrepresentasi bukan hanya secara prosedur, tapi secara substansial dalam proses
kedalaman demokrasi seperti yang dimaksud oleh pihak pemerintah. Demikian pendapat ahli, secara tertulis akan kami sampaikan kepada Sekretariat Mahkamah Konstitusi menyusul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada dua ahli yang telah memberikan keterangan keahliannya dan juga pada pemerintah. Saya harapkan naskah yang telah dibacakan tadi secara selengkapnya bisa diserahkan pada majelis. Dengan demikian maka sidang ini masih akan mendengarkan ahli lagi? Ada yang mulia. Ada. Kalau demikian sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 jam 10 WIB. Demikian juga pemerintah kalau akan mengajukan ahli bisa disampaikan sebelumnya kepada panitera. Dengan demikian sidang saya akan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 94 garis miring PUU garis datar 10 Romawi garis miring 2012 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.